Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah kami kerjakan. Dan di sini kelompok 5 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Bima dengan NIM 21104 11162. Yang kedua ada Sanas Nur Hikmah dengan NIM 21104 11169. Dan yang ketiga ada Vika Dewi Ariski dengan NIM 21104 11174. Dan yang keempat ada saya sendiri, Damar Hardi Saputra, dengan NIM 21104 11197. Yang terakhir ada Talia Salsabila dengan NIM 21104 11198. Penjelasan pertama akan saya jelaskan sendiri. Pertama, ada analisis khalayak. Di analisis khalayak dilihat dari 3 segi. Pertama ada segi geografis, segi demografis, dan segi psikografis. Yang pertama ada segi geografis. Berdasarkan dari analisis yang telah kami lakukan, krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Berdasarkan hasil data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 37.000 pelaku UMKM yang terkena dampak negatif dari pandemi. Padahal UMKM sendiri memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian negara. Pada tahun 2018, sektor UMKM berkontribusi 61,1% terhadap PDB, dan sisanya adalah pelaku usaha besar yang berkontribusi 38,9%. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center kepada pelaku UMKM di Jabodetabek, pada bulan Juni 2020, terdapat 5,9% UMKM yang mampu meraih keuntungan di tengah pandemi. Tetapi di sisi lain, terdapat sekitar 63,9% pelaku usaha yang mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Yang kedua, dari segi demografis, menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM terdapat 60,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sejumlah 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro sebanyak 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Dan terakhir ada segi psikografis. Menurut analisis kami, melakukan digitalisasi di bidang UMKM dapat membantu UMKM untuk berkembang dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi pandemi COVID-19. Dengan UMKM melakukan digitalisasi tentunya akan membuat produk usaha lebih mudah untuk dipasarkan melalui platform seperti media sosial karena memiliki jangkauan yang cukup luas. Kemudian digitalisasi juga dapat meningkatkan keuntungan. Berdasarkan hasil survei Badan Program Pembangunan PBB, United Nations Development Program, mayoritas usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang beralih ke platform digital mengalami kenaikan keuntungan saat pandemi COVID-19. Persentasinya mencapai 50,6%. Dan juga digitalisasi menjadi jawaban untuk para pelaku UMKM karena terjadinya pergeseran pola perilaku masyarakat ke arah digitalisasi pada masa saat ini. Nah, berlanjut ke tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi poster kelompok kami itu ada 3M. Yang pertama, mengubah pengetahuan. Yang kedua, mengubah sikap. Yang ketiga, mengubah perilakuan. Yang pertama, mengubah sikap. Mengubah sikap, yang pertama salah. Yang pertama, mengubah pengetahuan. Poster kami yang mengambil tema ekonomi dengan judul UMKM Digital, Pulihkan Ekonomi Indonesia Era New Normal, dibuat untuk memberitahuan kepada masyarakat pelaku UMKM bahwa UMKM Go Digital adalah upaya membantu masyarakat kecil, terutama pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk ikut berjualan daring dengan memanfaatkan marketplace yang tersedia. Marketplace yang tersedia misalnya seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain-lain. Nah, program UMKM Go Online ini didorong untuk dapat membantu UMKM dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Selain itu, dengan UMKM Go Digital, UMKM dapat lebih mudah menyentuh pasar yang lebih luas dan bisa bersaing lebih baik, serta dengan adanya UMKM Go Online ini, produk UMKM dapat dikenal untuk lebih banyak konsumen. Nah, di samping manfaat tadi,
manfaat-manfaat yang dirasakan yaitu bertujuan untuk meningkatkan atau memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19 melanda. Hal ini disebabkan pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Indonesia turun dari 4.050 US dollar pada 2019 menjadi 3.870 US dollar pada 2020. Hal ini benar-benar berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia kala itu. Nah, dengan demikian, harapan dibuatnya poster ini adalah masyarakat pelaku UMKM yang masih konvensional atau secara tradisional nih masih berjualan di jalan-jalan dan tidak digital tuh beralih menjadi UMKM yang digital. Yang kedua, mengubah sikap. UMKM Go Digital adalah salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Itu benar. Nah, maka dari itu, poster ini kelompok kami buat dengan harapan agar UMKM yang masih menggunakan cara konvensional tadi dapat bergabung dengan program UMKM Go Digital dan dengan harapan menyejahterakan masyarakat pelaku UMKM serta turut andil dalam kerjasama salah satu program pemerintah ini. Diharapkan bahwa produk-produk UMKM konvensional ini dapat bersaing nih dengan produk UMKM yang sudah digitalisasi terlebih dahulu. Nah, sehingga peluang ini dapat menaikkan pendapatan masyarakat pelaku UMKM dan juga dengan begitu tujuan utama lain yaitu memulihkan perekonomian Indonesia di masa new normal seperti ini dapat terrealisasikan dengan cepat dan sesuai dengan targetnya. Nah, yang terakhir itu mengubah keperilakuan. Selain untuk mengubah pengetahuan, nah tujuan komunikasi yang disampaikan pada poster ini bertujuan untuk mengubah keperilakuan. Poster ini bertujuan untuk mengajak masyarakat konsumen agar melakukan upaya bersama dalam membantu program pemerintah, yaitu UMKM Go Digital, agar dapat bersaing dengan penjual barang impor terjangkau di berbagai e-commerce. Seperti yang kita tahu ya, barang-barang impor di e-commerce itu banyak banget dan beragam dan harganya lebih murah-murah daripada produk lokal. Nah, hal ini juga menjadi bagian nih upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian di era new normal. Dengan begitu, perputaran ekonomi akan semakin cepat dan perekonomian pun akan stabil. Ya, jadi perilaku yang diharapkan adalah semangat untuk membantu dan mengembangkan UMKM digital milik lokal sehingga pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat. Selanjutnya menetapkan saluran. Poster yang sudah kami buat termasuk ke dalam kategori bermedia dan bukan termasuk kategori langsung atau tatap muka. Jadi kami memilih menggunakan media poster sebagai alternatif pilihan kami dalam menyampaikan dan menyajikan informasi atau pesan yang kami buat. Pada poster yang telah kami buat, kami berusaha untuk menyampaikan pesan terkait digitalisasi UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi di era new normal. Alasan kami memilih poster sebagai media penyampai pesan karena poster dapat memperoleh khalayak untuk memahami pesan yang ingin kami sampaikan. Kemudian dapat menarik perhatian khalayak dengan tampilan visualnya. Poster juga dapat menjangkau khalayak yang luas dan semua orang dapat melihatnya. Mudah untuk dibuat, diperbanyak, dan mudah untuk diperbaiki. Sehingga menurut kami, poster lebih efisien untuk kami gunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin keempat, yaitu merancang pesan. Yang pertama adalah isi pesan. Di dalam poster yang kelompok kami buat, kami ingin menyampaikan pesan untuk menginformasikan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak penurunan bagi perekonomian negara. Akibat dari ini semua, banyak usaha-usaha yang terhambat, bahkan gulung tikar. Oleh karena itu, poster ini akan menginformasikan program pemerintah yaitu UMKM Go Digital yang merupakan salah satu bentuk nyata dari pemerintah untuk memulihkan perekonomian bangsa di era new normal ini. Selain menginformasikan, kami juga akan mengajak masyarakat pelaku UMKM untuk jangan takut menghadapi perubahan yang ada, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman
dengan seiring berjalannya waktu. Ajakan ini berupa ajakan untuk bergabung dalam program tersebut serta mengajak masyarakat konsumen untuk mendukung dan membantu UMKM lokal di berbagai e-commerce dengan harapan pemulihan ekonomi di era new normal berjalan dengan optimis dan cepat. Lalu selanjutnya adalah struktur pesan. Kelompok kami akan menggunakan struktur pesan yaitu struktur topikal pada poster kali ini. Struktur topikal yaitu pesan disusun berdasarkan urutan topik atau pokok bahasan. Poster tersebut diawali dengan topik permasalahan penurunan perekonomian Indonesia sejak dilanda pandemi COVID-19. Lalu setelah itu, pesan dilanjutkan dengan program pemerintah ini yaitu UMKM Go Digital. Selain itu, pesan selanjutnya berisi data-data visual mengenai perekonomian Indonesia dan jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang dari segi konvensional dan dari digital. Lalu pesan tersebut diakhiri dengan ajakan untuk menjadi pahlawan bangsa dengan cara ikut serta dalam program UMKM Go Digital untuk pelaku UMKM dan masyarakat konsumen. Oke, format yang selanjutnya ada format pesan. Warna yang kami pilih pada poster ini adalah biru tua. Warna biru dijuluki warna universal karena dipakai banyak orang pada berbagai sektor kehidupan. Warna biru dianggap mampu memberi kesan profesional dan kepercayaan. Hal ini serupa dengan program UMKM Go Digital. Ini yang profesional dan dapat dipercaya. Warna biru diyakini bisa merangsang kemampuan berkomunikasi, ekspresi artistik, dan juga sebagai simbol kekuatan. Selain itu, teknologi memang berkaitan dengan warna biru. Maka dari itu, kelompok kami memilih warna biru. Untuk sumber pesan atau informasi yang berada di poster tersebut terdapat pada berita mengenai UMKM Go Digital dari website resmi Kemenkop UKM di alamat yang tertera, serta halaman website resmi UMKM Go Digital di https://umkmgoonline.kominfo.go.id. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.